bagian di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenggara, beserta jajaran Dewan Guru yang mendampingi pada kesempatan pagi hari ini, dan adik-adik siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Tenggara yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang insyaallah penuh barokah ini, Jumat 15 September 2023, bertempat di ruang Geraha Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso. Kita bersama-sama hadir untuk mengikuti acara edukasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun 2023. Sebelumnya kami sampaikan ucapan selamat datang di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso. Inilah gedung DPRD, gedung Wakil Rakyat ya, di Kabupaten Bondowoso. Dan langsung untuk mengawali acara kami persilakan yang terhormat kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso untuk menyampaikan sambutan selamat datang. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Dafir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tenggara dan seluruh Dewan Guru, adik-adik siswa SMA 1 yang saya banggakan, Mas Irfan, Mas Staf, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk studi lapangan tentang diskusi dan DPRD. Selamat datang di kantor DPRD. Sebelum dilanjutkan, dari saya selalu pimpinan dan anggota DPR menyampaikan bela-sungkawa terhadap saudara kita Ananda atlet kokoh dan tentu yang ingin membawa nama baik Bondowoso, tapi Allah menghindari bahwa kita semua sebelum lahir 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah telah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal yang tidak bisa salah. Pertama, umurnya, yang kedua nasibnya, yang ketiga rezekinya, yang keempat berlaku. Jadi jangan kemudian berlihat dengan dia wafat karena bertinju, tapi hanya jalan itu ya, jalan yang dibutuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah dan mendapat tempat yang kaya di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan menerima keluarga kafir. Bisa berharap kita bertafsir ya satu kali lagi yang kita agama Islam, mungkin ada yang beragama lain tidak doa sesuai dengan keyakinannya untuk al-Fatihah saudara kita al-Fatihah. Tugas dan fungsi DPR, saya sampaikan selamat datang. Ada satu hal yang harus selalu dipegang oleh adik-adik. Subhanallah, rijal. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Kalian semua yang akan melanjutkan pemimpinan bangsa dan negara ini. Saya tidak mungkin selamanya ada di sini. Pasti ada regenerasi. Maka kalian mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Ilmu yang kalian peroleh di sekolah tentu bukan hanya untuk dirinya, dan juga bagaimana untuk orang lain. Belajar bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagaimana untuk orang lain. Terima kasih atas kehadirannya dan untuk bagaimana tahu tentang para wakilnya di gedung ini untuk membahas kepentingan seluruh masyarakat Bondowoso. Saya itu sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin dulu supaya semangat anak-anak. Kami punya jargon yang tidak lain adalah ungkapan atau doa. Namanya bunyinya semasker juga. Jadi dalam mengekspresikan diri, kalau saya mengucapkan semasker, anak-anak menyatakan juara. Kalau saya semasker, juara. Dan tolong ini dihayati karena doa. Mohon izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Semasker. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati alam dunia ini. Atas izin Allah, kita masih diberi kesehatan yang sangat bernilai harganya. Atas izin Allah, kita masih diberi pikiran yang positif. Ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus setiap saat, sewaktu-waktu harus bersyukur dengan cara berpikir, berlisan, berbuat, bertindak sesuai dengan teladan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih. Baru saja kita simak bersama-sama ucapan selamat datang dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso. Matur nuwun Bapak. Bahwa kehadiran kami ini diterima dengan yang saya rasakan ya, dengan insya Allah ikhlas, karena auranya dapat kami angkat. Matur nuwun, terima kasih. Kami telah diizinkan, yang pertama itu. Setelah diizinkan, kami diterima dengan tangan terbuka. Setelah itu, beliau terutama Bapak Ketua DPRD sudah bincang-bincang di ruang beliau bersama saya didampingi Pak Sekwan, siap memberikan edukasi terkait dengan P5 yang kali ini membawa satu tema suara demokrasi. Dan perlu saya laporkan, saya sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD, selain anak-anak kami yang mewakili di sini, ada pula yang mewakili Zoom ini di Semasgan, di SMA Satu Negara, yang jumlahnya keseluruhan kelas 11 ada 330. Ini satu jumlah yang besar. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, apa yang Anda lihat, termasuk saya datang, kesan saya, ini rumah wakil rakyat, alhamdulillah bersih, indah, tertata, sesuai dengan kami memiliki jurus untuk mewujudkan Semasgan juara. Saya tambahi daerah saya karena setiap kepala sekolah harus memiliki inovasi Bapak. Ini contoh nyata, bersih, indah, dan tertata, kalian saksikan dan menjadi sebuah ilmu, jangan hanya sampai pada teori, tapi pada implementasi. Satu anak-anak.
lingkungan yang bersih. Jadi Semasgar juara sekolah, Semasgar juara sekolah berita bersih, indah, dan tertata. Alhamdulillah Allah memberi izin pada saya sudah 8 bulan. Kami awali dengan dimuka Bapak, yaitu membuat gaburan, melantari membuat gaburan. Kemudian supaya seimbang berpikir secara utuh, kami juga memperhatikan masjid kami sedikit-sedikit sesuai dengan keadaan kami. Begitu. Anak-anakku, mari kita manfaatkan kesempatan berkunjung di rumah wakil rakyat ini dengan utuh, berpikir secara utuh. Kalian happy, bahagia ya, senang ya. Nah, tapi jangan lupa tetap mengambil ilmu yang bermanfaat. Karena niat kita apa? Datang sini. Niat kita apa? Alhamdulillah masih ingat Bapak. Nah, jangan sampai salah niat. Pesan Pak Jimmy itu sama dengan kepala sekolah ya, mengingatkan selalu niat kita adalah ibadah, gitu ya. Jadi harus betul situasinya. Nanti mohon tentang demokrasi ini dipahami. Alhamdulillah ini kelanjutan dari ilmu yang telah diberikan oleh Bawaslu. Ya, demokrasi apa negeri kita? Demokrasi Pancasila. Nanti akan dipaparkan ilmunya oleh narasumber yang insya Allah salah satunya adalah Bapak Ketua DPRD. Dan terima kasih sekali lagi kesempatan diberikan, waktu diberikan, pemikiran diberikan, kemudian tentunya tenaga sudah dikerahkan di sela-sela kegiatan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili rombongan dari Semasgar, Bapak Ibu guru yang mendampingi, anak-anakku, anak-anak kami Bapak. Kalau ada kekurangan dan masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Matur nuwun sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso tentang kedudukan, fungsi dan peran DPRD di Kabupaten Bondowoso. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang selamat datang. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih. Jadi SMA 1 Tenggarang ini bukan hanya jargonnya juara, memang nyata juara. Karena SMA yang ada di Kabupaten Bondowoso ini untuk yang pertama SMA 1 Tenggarang hadir di gedung ini untuk bagaimana melihat langsung, tahu langsung, mendengar langsung apa yang selama ini diadakan oleh para guru tentang demokrasi Pancasila. Maka SMA 1 memang betul-betul baru. Karena baru SMA 1-nya berkunjung ke DPR untuk bagaimana kemudian edukasi tentang Pancasila. Kita tidak hanya melihat DPR sebagai wakil rakyat. DPR hanya sekumpulan orang yang kemudian terbentuk komisi, fraksi, dan lain sebagainya. Ini semua lahir, terjadi, terlaksana karena perjuangan nenek moyang kita, karena perjuangan leluhur kita, karena perjuangan para pejuang merdeka. Indonesia, Nusantara dijajah
100 tahun lebih. Setelah itu diganti oleh Jepang. Yang dijajah oleh Belanda itu bukan Indonesia. Oke. Yang dijajah oleh Belanda itu bukan Indonesia, tapi Nusantara, kerajaan Jepang. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana orang dijajah, diperas, disiksa, dan lain sebagainya, hak-haknya diambil. Itulah para pendahulu kita, yang kita punya semangat untuk berlawan, punya semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan. Harta, air mata, nyawa, jadi korban. Bagaimana anak cucunya bisa menikmati kemerdekaan? Hari ini kita yang menikmati kemerdekaan yang diberikan oleh nenek kita. Maka hari ini kita punya kewajiban menjaga dan mengisinya. Oleh saya katakan tadi, ada nanti yang akan menjaga negeri ini. Perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Indonesia merdeka ini bukan hanya perjuangan Islam. Ini yang dipahami. Indonesia merdeka ini perjuangan semua agama yang diakui negara kita. Makanya kemudian nanti saya uraikan tentang Pancasila. Jadi profil Pancasila bukan hanya satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang ada dalam kita, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang boleh bijaksana dalam persatuan, lima keadilan sosial. Ada sejarah. Setelah Indonesia merdeka, dari berjuang menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, dan kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, semua bahu-membahu berjuang untuk Indonesia merdeka. Dan kemudian Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 45 menyatakan, kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah hanya perjuangan kata? Tidak. Perjuangan tokoh juga, tokoh pendidikan juga, perjuangan itulah juga. Pernyataan itu dipimpin oleh Bung Karno. Begitu Indonesia menyatakan merdeka, tentu para pendiri bangsa bersepakat. Setelah kita merdeka, bentuk negara kita ini seperti apa? Karena sistem pemerintahan di dunia ini ada dua, sistem monarki atau sistem demokrasi. Sistem monarki maka bukan dari rakyat oleh rakyat ke rakyat, beda dengan demokrasi. Sistem monarki ini sebuah negara kerajaan seperti Saudi Arabia, bahkan di Asia pun ada seperti Brunei Darussalam. Monarki pun ada berbagai jenis, ada monarki absolut, ada monarki demokratis, dan sebagainya. Makanya untuk negara monarki absolut, tidak ada pemilihan kepala desa, tidak ada pemilihan bupati, tidak ada pemilihan gubernur, tidak ada pemilihan DPR juga. Kenapa monarki? Apa yang disepakati oleh raja, itulah undang-undang. Raja didampingi oleh penisah raja. Penisah raja dan angkat raja. Di saat nasihatnya tidak cocok kalau raja, dipecat oleh raja. Itulah negara raja. Maka pendiri bangsa kita, nenek moyang kita, berjuang kemerdekaan, bersepakat menjadikan sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, itu rakyat. Itulah demokrasi. Lalu kemudian tentu perlu dasar. Jangankan sebuah negara, dalam rumah tangga saja, dalam sekolah saja ada aturan. Dalam di sekolah saja masuk jam 7, ada tata tertibnya, ada etikanya, ada aturan-aturannya juga. Di sekolah apalagi negara. Maka kemudian para pendiri bangsa telah sepakat mendirikan sebuah negara demokrasi. Tentu pertama menyusun dasar negara kita yang diberi nama Pancasila. Pancasila, siapa yang menyusun Pancasila? Apakah Bung Karno? Apakah Bung Hatta? Draftnya yang menyusun kami. Tetapi Pancasila itu dibentuklah tim 9 yang di dalamnya
Beliau tidak terlibat dari unsur Pancasila. Maka kemudian Pancasila disepakati satu, ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan yang Maha Esa ini, negara ini bukan negara agama. Ini yang beliau pahami. Memang ketuhanan yang Maha Esa, tapi negara ini bukan negara agama, tapi negara beragama. Beda negara agama dan negara agama. Kalau negara agama, contoh mereka seperti Saudi Arabia, negara agama, negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Kenapa? Sudah saya katakan tadi, Indonesia merdeka ini bukan hanya perjuangan satu kelompok agama. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik. Berjuang bersama untuk Indonesia merdeka. Maka kemudian dasar negara kita secara merdeka ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini negara beragama, bukan negara agama. Negara yang melindungi warganya dalam melaksanakan keyakinan agamanya apapun ya, agamanya dilindungi oleh negara. Karena jasa mereka juga Indonesia mereka. Yang kedua, ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Saya Muslim, tentu juga agama yang lain juga punya keyakinan yang sama. Saya sebagai orang Islam, apakah Pancasila itu tentang dan Al-Quran? Tidak. Nilai-nilai Pancasila itu tidak tentang Al-Quran dan bahkan ada di Al-Quran. Makanya satu ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada di Al-Quran. Itu waktu kita berbuat adil dan adil, karena adil itu meningkatkan daya Allah. Persatuan Indonesia ada di Al-Quran. Yang billahi jami'an berlaku. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah biasa dalam permasalahan pemanggilan ada dalam bersatu bilang banyak ada. Nah, lembaga negara setelah para pendiri bangsa ini bersepakat Indonesia merdeka dan mendirikan sebuah negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, apa semua apa kata rakyat. Bayangkan, zaman bangsa Indonesia saat Bondowoso, kalau itu diserahkan semuanya pada rakyat, tidak akan pernah selesai. Maka kemudian disepakati siapa penyelenggara pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat ke rakyat. Disepakatinya ada 3 penyelenggara pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. DPRD itu bagian dari implementasi pelaksanaan sila keempat. Rakyat yang dipimpin oleh pimpinan bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Maka DPRD, DPR RI, dan provinsi, DPR itu akan bagian dari implementasi permusyawaratan perwakilan. Lalu siapa yang diberi tugas untuk mewakili? Apakah musyawarah di pasar sapi, ayo sapi yang mewakili pedagang sapi ini duduk di DPR, atau petani kukur siapa yang mewakili? Tidak, melalui proses kenegaraan demokrasi maka dilaksanakan pelaksanaan pemilu. Apakah itu pemilu presiden, pemilu gubernur, pemilu bupati, wali kota, itulah rakyat diberi hak untuk menentukan pemilu. Maka pemilu legislatif tanggal 14 Februari nanti, perjalanan pemerintahan ini berhenti 5 menit, dikembalikan ke rakyat. Disepakati penyelenggaraan eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi pada tanggal 14 5 menit berhenti, rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya oleh rakyat untuk mewakili rakyat, menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat, memperjuangkan hak rakyat. Itulah pemilu legislatif. Pemilu yudikatif sama. Pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, rakyat yang menentukan pilihan. Dan itu penting dipahami dalam demokrasi Pancasila yang dari rakyat oleh rakyat yang menentukan. Kemudian negara nanti kalian semua, ada semua yang menentukan. Di saat memilih wakil, saya akan memilih orang yang bisa mewakili saya, akan memilih orang yang bisa memperjuangkan hak-hak saya. Jadi kita ini dalam rangka memilih legislatif. Legislatif itu sesederhananya legalitas, yang melegalisir, yang mengesahkan.
yang dilaksanakan. Maka proses perjalanan pemerintahan telah disepakati negara demokrasi dan rakyat oleh rakyat, eksekutif merencanakan sesuai dengan keinginan rakyat serta sesuai dengan kemampuan anggaran. Setelah direncanakan, diserahkan ke DPR untuk dibahas dan disetujui, dilegalkan. Maka setiap kebijakan yang dibelanjakan oleh eksekutif harus dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR. 45 orang yang menyetujui. Tapi 45 orang yang ada di sini adalah bentuk wakil rakyat, mewakili rakyat. Kalau kemudian ada kebetulan anggota DPR yang nggak mengerti apa-apa, ya salahnya rakyat. Kenapa mengerti orangnya nggak mengerti apa-apa? Kalau kebetulan. Jadi penting Pak, agar supaya kita punya tanggung jawab. Bahwa ternyata bangsa dan negara, masa depan tulang Bondowoso ini di tangan saya, di tangan adik-adik maksud saya. Adik-adik yang menentukan, itu yang saya katakan tadi, Subhanallah, Wilayah. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Setelah ilmu yang didapat di sekolah dan kemudian paham tentang bentuk negara kita, bahwa negara demokrasi, maka adik-adik wajib punya semangat untuk bagaimana berada di garda depan memimpin bangsa dan negara ini, khususnya di Bondowoso. Adik-adik pemimpin bukan hanya memimpin di Bondowoso, pemimpin dirinya, pemimpin keluarganya, pemimpin lingkungannya, pemimpin desanya, kecamatannya, kabupatennya, dan lain-lain. Maka ilmu yang di sekolah dipersiapkan arah. Ada yang paham, ada yang sudah pintar, ada yang sudah cerdas, tapi ada yang kalau tidak paham bahwa hidup di negara demokrasi, maka ada yang hanya ilmu yang didapat hanya untuk dirinya, bukan untuk menjaga warisan nenek moyang kita, pendahulu kita yang berjuang untuk Indonesia mereka. Anak yang baik, anak yang menjaga warisan orang tua, bukan menjual warisan orang tua. Kita semua warga negara yang baik adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, sesuai dengan cita-cita leluhur kita, nenek moyang kita dulu bisa merdeka. Ayo kita isi kemerdekaan ini. Adalah peran DPRD sebagai wakil rakyat, sebagai yang saya katakan tadi, para pendiri bangsa bersepakat siapa menjalankan pemerintahan dengan eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif sebagai eksekutor yang melaksanakan, legislatif sebagai legislator, legalisir yang mengesahkan, yudikatif adalah pihak penegak hukum, yaitu semua dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semua dipilih oleh rakyat. Semua ditentukan oleh rakyat. Apakah TNI Polri dipilih oleh rakyat? Tidak. Tidak dipilih rakyat. Tapi dibentuk oleh rakyat melalui para wakil rakyat dengan undang-undang tentang kepolisian, tentang kejaksaan, tentang pengadilan, maka tentang KUHP dan sebagainya. Itulah antara lain secara umum yang saya sampaikan. Apa yang disepakati oleh para pendiri bangsa, lalu kemudian Pancasila disepakati menjadi dasar negara kita, maka kemudian Indonesia ini dijadikan negara sebuah demokrasi Pancasila. Demokrasi dari rakyat berdasar Pancasila. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kemudian harus patuh terhadap hukum yang mengikat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 diatur jenis dan hierarki sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Tentang DPR, Undang-Undang, di bawahnya lagi Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, di bawahnya lagi Peraturan Daerah, di bawahnya lagi Peraturan Bupati. Itu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau pernah itu hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Bondowoso. Pernah tempat menetapkan peraturan daerah hukum yang mengikat bagi masyarakat Bondowoso di gedung ini. Maka bagaimana adik-adik lagi berupaya untuk berebut menempati gedung ini, sehingga adik-adik nanti yang menentukan 10-20 tahun yang datang menentukan masa depan Bondowoso.
ilmu yang diajarkan oleh para guru sudah cukup bekal dan mudah tidak harus berhenti terus belajar, tetapi tidak hanya belajar dan tahu, tapi ilmu yang didapat dari kemudian terutama terus. Saya kira itu mungkin gambaran yang kita sampaikan, mungkin dialog apa yang ingin kita tanyakan, dan dia dengan sifatnya ya seperti apa namanya cerita dialog apa saja yang ingin tanyakan. Jangan ada beban, santai. Gedung ini hari ini saya serahkan pada adik-adik. Dan adik-adik tidak merasa canggung, tidak merasa tidak nyaman. Oh ini untuk bicara pelayanan, silakan. Bebas bebasnya yang penting dari dulu kita. Ya. Mau tanya apa saja bebas dengan merasa canggung dan bukan silakan. Mungkin kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Indri Kusuma Wijaya dari SMA Negeri 1 Tenggarang kelas 11 A5. Izin bertanya ya Bapak, apakah DPRD memiliki program atau rencana untuk mengatasi kesenjangan digital di kalangan siswa SMA, terutama di daerah pedesaan? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridya Fani dari kelas 11 A3. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD bahwa pemuda saat ini adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Pertanyaan saya, jika saya atau rekan-rekan saya ingin menjadi anggota DPRD, bagaimana proses yang perlu dilakukan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Yaman Putro dari SMA 1 Tenggarang kelas 11 A2. Pertanyaan saya adalah, Bapak sebagai anggota DPRD, apa yang ingin Bapak rancang agar Kabupaten Bondowoso menjadi lebih maju, terutama di bidang pendidikan? Sekian itu saja, terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mungkin belum saya perkenalkan secara lengkap. Ada 5 tahun nama saya di Ahmad Taufik. Saya ini ada yang lahir tahun 92. Lahir tahun 2000. Tahun berapa ya? 2006. Saya ini menjadi anggota DPR jauh hari-hari belum lahir. Saya menjadi anggota DPRD sejak 92. Sudah 32 tahun yang lalu. Mengikuti proses pemilihan di Mahkamah. Jadi saya memahami perjalanan pemerintahan Bondowoso terkait apa yang disampaikan. Bahkan pada tahun 2016 sebelumnya SMA itu di bawah pemerintah daerah, di bawah naungan pemerintah daerah, di
bawah Dinas Kabupaten, sehingga segala biaya operasional pembangunan gedung dan semuanya pimpinan SMA itu dibiayai oleh APBD Kabupaten. Saya pada waktu sudah ketua DPRD dan tidak sedikit juga menyetujui bukan bang saya, karena yang merencanakan bupati eksekutif diserahkan ke DPR dan kemudian dibahas di DPR beberapa pembangunan gedung termasuk aula yang ada di SMA 2 itu anggaran kabupaten. Tapi hari ini SMA, SMK itu sudah di bawah provinsi, maka beban pembiayaan anggaran termasuk bagaimana kemudian mengatasi kesenjangan digital dan sebagainya itu akan menjadi kewenangan yang salah, kewenangan provinsi. Maka tidak boleh lagi APBD Kabupaten menyiapkan anggaran untuk kepentingan pendidikan SMA dan SMK. Ya, saya juga. Apakah dengan begitu kemudian saya sebagai wakil rakyat Bondowoso, kemudian boleh urusan itu provinsi bukan tanggung jawab sama. Sekalipun sistem penggunaan anggaran sudah tidak boleh lagi bersumber dari APBD, tapi saya sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk bagaimana kemudian kesetaraan di bidang pendidikan, dan pendidikan ini bukan hanya dirasakan oleh di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Tapi kadang-kadang orang tua yang adik-adik juga kadang-kadang yang kemudian ini seorang di SMA Tunggal. Saya kalau sudah 9 mahasiswa itu banyak tamu orang tua yang datang ke saya, Pak Wah itu anak saya sekolah di SMA 1. Nah ini antara lain yang menjadi kesenjangan. Saya katakan ada aturan. Makanya maaf, Pak Kepala Sekolah saya katakan tak pernah titip siswa. Saya tidak pernah titip siswa karena orang bawa sama saya. Karena bagaimana punya yang sama di perkotaan dan pedesaan. Bagaimana pedesaan yang sama juga kemudian yang pintar-pintar semua sekolah pedesaan di kota. Dan kemudian bagaimana di pedesaan di kecamatan itu sama juga kalau misalnya juga tidak bisa dikembangkan dan kemudian siswa tidak sebanyak. Nah ini artinya pemerataan di bidang pendidikan. Dan kadang-kadang juga kewajiban kita, kewajiban pemahaman orang tua saja, orang tua juga. Kadang-kadang siswa juga dengan sudah, apalagi sekarang SMA Negeri 1 Tenggarang sudah juara 1, bukan hanya Negeri 1, dan ini menjadi sekolah favorit, bukan hanya siswa, orang tua pun. Dan ada juga orang terpunya orang kelabang, seperti saya mau anaknya minta tolong suruh sekolahkan di SMA 1, minta rekomendasi. Orang muncul juga dalam menyampaikan ada aturan dana, ada aturan prestasi dan sebagainya. Kalau ini bisa dipahami semua pihak, orang tua dan siswa. Saya kadang-kadang sering bercanda, 5 tambah 5 10 di SMA 1, di SMA ujian 5 tambah 5 tetap 10 sama. Nah, kewajiban pemerintah bagaimana kemudian menyiapkan fasilitas agar supaya masyarakat dalam hal mencari ilmu melalui jenjang pendidikan ada kesetaraan, termasuk fasilitas-fasilitasnya. Itulah sebenarnya gambaran yang harus dilakukan, dan ini selalu saya suarakan. Tetapi tidak bisa mengalokasikan anggaran, tapi dengan dana hibah dan sebagainya memungkinkan. Tapi mengalokasikan kegiatan kemarin saya juga menyampaikan di SD SMP ada bantuan untuk smartphone di sekolah-sekolah SD untuk sudah, beberapa SMP sudah, dan itu sampai tak jalan di kota, termasuk di pedesaan. Bantuan-bantuan memang menjadi berat. Andai SMA masih di bawah pemerintah daerah berapa, tentu ini juga kita lakukan. Tapi ibu bisa usaha lagi bahwa kita bayangkan harga itu. Itulah gambarannya. Yang kedua, apa bisa? Bagaimana caranya menjadi dengan gampang? Yang perlu ada pemahaman dulu. Yang pertama ada pemahaman dulu bahwa DPR ini adalah lembaga yang diberi tugas untuk mewakili rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Maka tentu harus melalui wakil rakyat.
Masyarakat ada semangat bekerja anggota DPR dan paham tugas fungsi DPR tujuannya untuk mewakili rakyat. Alumni SMA 1 Udara. Jadi saat teman-teman yang lain tahu kapasitas dia dan semangat dia, maka tentu karena DPR itu dipilih oleh rakyat, maka alumni bagaimana bersama-sama memilih Mas Aditya, sehingga ada perwakilan SMA 1 di DPR ini. Setelah memilih Mas Aditya, sepakat mengusung Mas Aditya, maka syaratnya harus melalui partai. Melalui partai. Silakan, saya tidak akan bicara, saya ini ketua partai apa nanti dikalian kampanye. Silakan pilih partai yang cocok, karena partai itu hanya alat, bukan tujuan akhir. Ini yang penting. Kalau tidak sedikit politisi itu berpikir mementingkan partainya, melupakan rakyatnya. Maka bagaimana kita pahami partai ini hanya alat, sarana untuk menjadi negarawan, bukan hanya kepentingan partainya atau komando dari ketua partainya. Saya juga ketua partai, tetapi melupakan kepentingan rakyatnya. Silakan cari sendiri. Lalu kemudian nyalon di situ ada syarat minimal ijazahnya SMA dan kemudian usianya minimal 21 tahun sudah bisa nyalon. Tetapi bukan hanya nyalon, bagaimana kemudian dipilih. Tetapi di saat ada kesepakatan pemahaman yang sama, para siswa, para alumni, para guru paham, saya bagaimana punya murid jadi anggota DPR. Dan alhamdulillah waktu masih SMA 1 itu SMA itu sudah banyak alumni yang jadi anggota DPR. Jadi mudah-mudahan para alumni-nya tidak melupakan sekolahnya, tidak melupakan sidang, tidak melupakan kesalahan. Ini penting, ini proses. Begitu kemudian disepakati, bayangkan kalau alumni-nya 300 suruh cari suara persatuan satu orang, semua orang sudah jadi, pasti jadi. Makanya jadilah wakil. Tapi begitu jadi wakil, untuk apa jadi wakil? Ini berlaku. Dipercaya dan dipilih, diakui. Maka jabatan nanti kalau diperoleh jangan dijadikan dipakai. Tidak sedikit orang bekerja setelah mendapatkan jabatan bangga dengan jabatannya, tapi lupa dengan amanah. Amanahnya apa? Untuk mewakili rakyat. Itu orang DPR. Kalau disuruh apa? Amanahnya apa? Untuk melayani rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat di bidang pendidikan, seperti yang saya tadi, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang sandang, papan. Ini tugas pemerintah, tugas eksekutif. Dan di saat kita paham itu, maka ada semangat untuk berbuat yang terbaik pada masyarakat melalui lembaga legislatif atau melalui lembaga eksekutif. Apakah hanya eksekutif legislatif? Ayo di yudikatif, di TNI, di Polri, di Kejaksaan, di pengadilan. Tentu siswa-siswa ini tidak hanya berpikir demo, berupaya menempati tempat itu. Karena penyelenggara pemerintah ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang tidak di legislatif, ayo di eksekutif. Jadi ASN, jadi jaksa. Yang tidak di eksekutif, ayo di yudikatif. Jadi polisi, jadi tentara, jadi jaksa, jadi hakim. Selain apalagi ke depan. Sekarang pun tes tidak ada contohnya sudah terbuka, sudah online. Jadi tidak usah titip-titipan dan sebagainya. Maka kemampuan individu siswa, semangat belajar, pintar, tes lulus tanpa bayar dan tanpa titip-titipan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga melahirkan para pemimpin, apakah eksekutif, apakah legislatif, atau yudikatif, orang yang punya orientasi pada bagaimana kemudian orientasi jabatan yang akan diraih. Sebagai rakyat, ya wakil rakyat. Sebagai eksekutif, ya bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Sebagai yudikatif, bagaimana penegakan hukum dan sebagainya. Yang ketiga, tadi yang disampaikan bagaimana rencana DPRD agar Kabupaten Bondowoso lebih maju membawa keadilan di bidang pendidikan. Adik-adik yang saya katakan, saya selalu sampaikan, bahkan kemarin bilang tidak punya Bupati Situbondo yang ketua DPRD sampai datang ke Kementerian Keuangan memperjuangkan bagaimana Bondowoso tidak ada sanksi. Jawabannya betul. Saya minta ke Kementerian Keuangan. Saya minta ke Kementerian Keuangan untuk bagaimana memperjuangkan Bondowoso tidak dikenakan sanksi.
Sebenarnya tugas siapa? Tugas eksekutif, bukan tugas saya. Tetapi di saat saya melihat kondisi berdosa yang akan diberikan sanksi, saya sebagai wakil rakyat, maka saya berangkat untuk memperjuangkan itu. Kenapa ini terancam sanksi? Berdosa terancam sanksi karena berdosa ini ngangkat P3K berlebih. Anggaran dana alokasi umum dan dana transfer pusat ke daerah setiap tahun. Pada tahun 2022, Bondowoso dapat alokasi anggaran 840 miliar. 840 miliar apa? Yang pertama pengurusan gaji untuk belanja pegawai, gaji pegawai dan sebagainya. Selebihnya apa? Untuk program pilihan secara prioritas. Kalau misalnya apa? Untuk kebijakan, yang kedua kebijakan. Di tahun 2023, dana alokasi umum ini naik 30 miliar menjadi 870 miliar. Di tahun yang sama, Bondowoso ini ngangkat P3K sebanyak 2.168. Saya mendorong eksekutif untuk mengangkat guru. Kenapa? Karena prioritas. Kebutuhan gaji untuk 2.163 ini dibutuhkan gaji tambahan 130 miliar untuk dijalankan. Sementara dahulu cuma naik 30 miliar. Kebutuhan gaji 130 miliar. Itulah yang dimaksud terancam waktu. Kenapa kami dorong untuk bagaimana kemudian pemenuhan tenaga pengajar dan sebagainya? Mohon maaf. Saya sering melihat namanya wakil rakyat. Saya sering melihat guru honorer. Nah, yang mengajari adik-adik, yang membuat adik-adik pintar. Guru honorer jangankan untuk belanja anak istri, kadang-kadang tidak cukup untuk beli BBM. Untuk pulang pergi sekolah dan cukup beli bensin. Bentuk pengabdian dari para guru yang kemudian menjadi adik-adik pintar, menjadi adik-adik orang yang tidak pernah dulu. Makanya kemudian saya tak angkat. Saya dorong disuruh angkat. Kosong lagi gampang. Kita cari solusi bersama. Sama sekali kan. Kemudian saya diajarkan kepada di saat Jepang di Bomato Place itu Nagasaki dan perang hancur. Kemudian Panglima Jepang, Perdana Menteri Jepang lapor ke Kaisar Jepang bahwa Jepang di Bomato perang untuk dan sebagainya banyak korban. Yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang pertama, masih ada aksi. Bukan berapa jumlah korban yang tidak, bukan berapa bangunan yang runtuh, tapi masih ada guru. Kenapa? Karena gurulah yang sebenarnya yang membentuk karakter. Guru sebenarnya yang mencerdaskan anak bangsa. Gurulah yang sebenarnya mempersiapkan ekonomi dan peserta. Itulah antara lain kenapa untuk saya untuk bagaimana rekrutmen JKNS, rekrutmen guru. Bahkan tahun 2021 ini Pak sekarang eksekutif pernah mengajukan formasi ASN ke pusat ke Menteri PAN-RB, mengajukan kebutuhan ASN sekian orang, 333 orang kalau tidak salah, 337 kalau tidak salah. Setelah dapat persetujuan dari kementerian untuk diangkat, tentu kemudian mengusulkan ke DPR anggarannya. Anggaran kemudian diusulkan, kami setujui, DPR setuju, dok, silakan angkat. Begitu di DPR pada akhir tahun, DPR program anggaran diusulkan lagi untuk dibatalkan, anggarannya dikurangi. Salahnya lah, semua dikurangi. Dan ini jadi tidak mengatakan ASN. Kemampuan anggaran daerah yang cukup menggunakan ASN. Kalau kami angkat ASN, tentu banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Saya sampaikan, kalau kemudian sudah mengajukan formasi ke kementerian dan kementerian sudah setuju, lalu kita batalkan sendiri, pasti nasibnya Bondowoso seperti itu pada tahun 2017, 2018 dan sebagainya. Kenapa? Di sanksi tidak ada jatah penerimaan ASN tidak.
tidak mendapatkan kuota ASN 3 tahun. Bayangkan, Pak Guru, Bu Guru sudah membuat adik-adik pintar, dan kemudian ada kesempatan juga PNS atau ASN tertutup. Satu kan, kendalanya apa? Anggarannya Pak Ibu. Ingat, kalau kan anggaran DPR kalau beberapa kegiatan dikurangi. Kami serahkan ke BKD untuk bagaimana laksanakan di rumah ASN. Tetap laksanakan, karena sudah disetujui. Ya, itu yang terjadi. Laksanakan. Kalau enggak, kita tidak sanksi. Bukan persoalan sanksi, tidak enak. Maka putra putri Bondoso tidak punya kesempatan untuk berebut seperti yang dikatakan, untuk duduk di eksekutif. Apakah itu guru, apakah itu tenaga kesehatan, apakah itu tenaga teknis dan sebagainya. Selama 3 tahun, Bapak Ibu sudah membiayai adik-adik, guru-guru sudah membuat adik-adik pintar, lalu kemudian ini tertutup. Pasti 3 tahun nggak sanksi kan? Akhirnya dilaksanakan. Orientasi saya sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, orang tua saya orang tua. Di saat anak saya sudah saking bangganya saya nangis. Orang tua adik-adik juga nanti setelah sudah lulus SMA, setelah melanjutkan kuliah, saking bangganya nangis. Apalagi adik-adik kemudian bekerja, menjadi ASN, menjadi DPR, menjadi TNI Polri dan sebagainya. Bangganya. Saya berpikir bukan hanya kali ini, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kalau Bondoso disanksi, maka putra putri Bondoso tidak punya kesempatan untuk menjadi tamu. Adik-adik tidak punya kesempatan untuk menjadi, mungkin ada yang melanjutkan kedokteran, mungkin yang mau jadi guru. Kenapa? Kalau sudah putra putri Bondoso tidak kesempatan orang kabupaten lain, bukan kemudian di NKRI. Tapi di saat kesempatan yang ada untuk Bondoso, kalau tidak dimanfaatkan. Itulah sebenarnya apa yang kami lakukan untuk bagaimana membangun Bondoso yang lebih maju. Di saat yang bersamaan, para guru sudah mempersiapkan sedemikian rupa agar supaya putra putri masyarakat Bondoso pintar-pintar, hebat-hebat, maka kewajiban pemerintah, kewajiban saya untuk mendorong eksekutif dan menyetujui anggaran. Karena eksekutornya yang eksekutif bupati dan jajaran. Nah, di sini yang mengesahkan. Makanya telah kemudian saya dorong karena ini dampaknya pada kesehatan, dampaknya pada kesehatan, dampaknya pada kesejahteraan semuanya. Multiplier efek yang dilakukan kita sebenarnya yang dilakukan oleh para guru, dan saya dan 45 orang anggota dewan memahami dari masyarakat, hal masyarakat, terutama apa yang dilakukan oleh para guru yang merasakan beberapa masyarakat kaum pemimpin saya itu mungkin penjara silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalal dari SMA Tenggara. Saya dari kelas 11 A4. Disebut tadi pertanyaan saya adalah, jika sudah ada perda yang diberlakukan tetapi mendapat penolakan dari masyarakat, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Sri Tugasari, siswa dari SMA N 1 Tenggara dari kelas 11 A1, izin bertanya, bagaimana cara anggota DPRD dalam memperoleh dan menampung aspirasi dari masyarakat? Terima kasih Bapak. Ada satu lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bapak saya Bunda Tugasari dari SMA Negeri 1 Tenggarang, dari kelas 11 Susun 2.
Terima kasih. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh DPRD mana-mana. Karena peraturan daerah itu rendah. Seperti yang saya katakan tadi, merupakan hukum yang mengikat untuk masyarakat Bondowoso, yaitu rendah Kabupaten Bondowoso. Tidak berlaku untuk warga Jawa dan Jawa. Perda Jawa Timur, hukum yang mengikat bagi warga Jawa Timur, tidak berlaku untuk warga Jawa Tengah. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh DPRD di saat ada penolakan terhadap perda, mungkin bentuknya seberapa kira-kira? Bisa digambarkan? Contohnya, masa ada perda lalu ditolak oleh masyarakat, kira-kira seperti perda apa? Bisa digambarkan? Mungkin seperti demo dan undang-undang. Demo. Oh, ada demo yang bukan berdasarkan demo. Untuk demo itu bukan diatur oleh perda. Kira-kira adik-adik, demo itu bukan menurut saya. Demo itu bukan memaksakan kehendak, itu yang boleh dipahami. Boleh, adik-adik mau demo yang dimaksud bukan teriak-teriak, bukan menghujat. Dan mereka menyampaikan aspirasi ke demo, hanya kebetulan disampaikan berombongan. Aspirasi maknanya keinginan. Semua orang boleh punya keinginan. Adik-adik boleh punya keinginan, selama keinginannya tidak bertentangan dengan aturan dan perundangan. Adik-adik boleh menyampaikan keinginan dengan aspirasi, demo dan sebagainya, tapi dengan etika. Ya, tapi dengan bukan lempar batu macam-macam, itu kan demo. Demo ini sebenarnya bentuk demo. Demo kepingin tahu, kepingin menyampaikan aspirasi, kepingin menyampaikan undang-undangnya. Itu hakikat orang demo, hakikat orang menyampaikan aspirasi. Ini demo yang efektif, ini demo yang benar. Kenapa? Karena ada undang-undang yang tidak tersalurkan, lalu disampaikan, lalu dijawab, diberi penjelasan, jelas dan dipahami, dilaksanakan. Yang terjadi selama ini demo itu hanya teriak-teriak, kemudian menghujat macam-macam. Mekanismenya bagaimana? Apa harus ada izin di DPR? Tidak perlu. Cukup pemberitahuan ke kepolisian bahwa akan menyampaikan aspirasi kemana, ke DPR, kemana, ke bupati, nanti kepolisian memberitahukan. Makanya setiap demo satu sendiri, saya mereka menghujat, melakukan ngomong seenaknya, saya diam karena masalah terima kewajiban saya untuk memberikan pemahaman. Nah, di saat kemudian ada aspirasi seperti itu dan perda ternyata ditolak oleh masyarakat tidak puas, silakan sampaikan kritik itu. Karena pembentukan perda itu tidak serta-merta, proses panjang yang dilakukan, draftnya kemudian disusun oleh eksekutif, nyusun perda contoh pasar modern. Makanya kan 2 tahun yang lalu pasar modern banyak buku modern di rumah Alfamart dan Alfamart dan sebagainya di Bondowoso disusunlah oleh eksekutif. Setelah disusun oleh eksekutif, lalu kemudian dalam hal ini bupati yang menyusun, dibantu oleh Mahkamah Hukum dan sebagainya, kemudian meminta pendampingan kepada Universitas Manajemen untuk naskah akademiknya. Dari si hukum, dari sini pelajari bersama-sama. Setelah tersusun naskah akademik, baru kemudian diserahkan ke Pak Pemperda namanya di DPR. Judulnya apa, materinya tentang apa. Begitu disetujui oleh Pemperda, dikembalikan lagi kepada eksekutif, disempurnakan materinya. Ini proses pembuatan perda. Saya contohkan tentang perda modern. Kemudian setelah disusun dikembalikan lagi ke DPR, dibahas oleh DPR. Saya masih ingat betul tentang buku modern, tapi di luaran bahasanya macam-macam. Yang diusulkan oleh eksekutif tentang buku modern itu adalah ada 56 pasal. Setelah dibahas di DPR,
kami tambahi menjadi 62%. Kenapa kemudian tubuh modern di sini diberi kesempatan? Ada kabupaten menolak berdirinya tubuh modern. Ada kabupaten yang menolak Alfamart, Indomaret, Rosmala dan sebagainya. Dengan bahasa akan mematikan tubuh kelontong dan sebagainya. Maka tentu bagaimana saya sebagai wakil rakyat memahami kondisi di lapangan. Itu yang wakil rakyat. Apakah rakyat kita di Bautos ini hanya senang belajar tubuh kelontong? Ada juga yang senang belajar tubuh modern. Dan ini harus diakomodir, harus fasilitasi, tetapi tidak merugikan kedua belah pihak. Lebih dari itu, tidak hanya berpikir pada kepentingan tubuh kelontong dan tubuh modern, tapi yang utama adalah kepentingan masyarakat. Bagaimana masyarakat di saat ini banyak toko berdiri akan terjadi persaingan yang sehat. Tetapi di saat hanya ada satu toko yang menjual A, pasti yang membuat harga ini membeli toko. Ya kalau suka membeli, tak suka ya sudah. Kalau membeli di sana jauh, dan di sana jauh orang mesti mikir ya udah daripada. Nah, ini juga menjadi dasar. Saya sering melihat, mungkin adik-adik di karena saya ketua DPR, dia tidak pernah masuk ke pasar. Saya sering masuk ke pasar induk dalam rangka memperhatikan apa yang dilakukan kultur masyarakat, tradisi masyarakat Bondowoso. Saya sering lihat ibu-ibu belanja keliling terus lalu naik lantai 2, turun lantai 1, terus apa yang dicari? Harga yang lebih murah. Ditawar kasih, kita tempat lain ditawar kasih, kita yang lebih murah. Nah, tiga kepentingan ini harus diakomodir di dalam soda. Kepentingan tubuh modern, pemerintah sudah kemudian menginstruksikan daerah jangan menutup pintu kepada para investor. Investor jangan hanya dilihat pemilik modal, tetapi di sana ada lapangan kerja. Yang kedua, jangan memperhatikan tubuh modern, tubuh kelompok. Yang ketiga, bagaimana berpikir kesejahteraan rakyat. Sehingga perda yang diajukan oleh eksekutif berupa 56 pasal, saya tambahin. DPRD menambahin beberapa pasal. Antara lain, silakan bangun tubuh modern dengan syarat satu, karyawannya dalam 80% harus putra Bondowoso. Di saat seperti ini lapangan kerja. Jangan lihat siapa pemilik modal, tapi lapangan kerja. Yang kedua, tubuh modern harus menyiapkan outlet untuk industri, UMKM. Sehingga Bapak Ibu ada yang kebetulan punya usaha kecil-kecilan, ada kesempatan tanpa membangun toko megah seperti toko Alfamart, di sana ada outletnya, di sana ada apa yang disiapkan. Yang ketiga, kita bahas pasal yang sama. Yang ketiga, toko modern harus melakukan pembinaan terhadap toko kelontong. Toko kelontong, toko modern yang membina 20-30 toko kelontong di sekitarnya. Dan memberi kesempatan kepada toko kelontong untuk belanja di toko modern tanpa grosir. Di saat belanja di toko modern dan grosir, maka jualnya sama dengan toko modern. Ada orang yang kadang-kadang di badan desa-desa biasa pakai sarung, mau masuk ke toko modern itu malu dan sebagainya, biar belanja di toko kelontong, tapi harganya sama, kalau belum itu murah. Yang keempat, asal yang kata bahasa mesti antara saya ngomong. Yang keempat, masyarakat sekitar toko modern bisa membeli saham. Namun mudah untuk sehingga dia bisa menjual sebagai toko kelontong, maka dia juga mendapat keuntungan dari toko modern. Nah inilah bentuk perda, artinya mengakomodir, bagaimana memahami bukan hanya kepentingan toko modern, kepentingan toko kelontong, juga kepentingan masyarakat. Setelah perda ditetapkan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan? Bupati DPR. DPR itu yang makanya legislatif yang menetapkan, yang mengesahkan aturan, kemudian eksekutor yang melaksanakan. Kemudian perda ini ditandai dengan peraturan bupati tentang pelaksanaan. Nah inilah yang penting sehingga
putra putri masyarakat Bondowoso tidak hanya fokus bagaimana dulu mencari lapangan kerja di eksekutif, lainnya yang salah pada mindset masyarakat kita yang dikatakan pengangguran itu orang yang tidak berseragam PNS, yang tidak pakai logo PNS, yang tidak pakai logo PNS, yang kita pengangguran yang salah. Pengangguran absolut itu adalah orang yang tidak bisa bekerja, tidak bekerja untuk menghasilkan uang untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Itu bukan absolut. Bukan karena tidak berseragam ASN, PNS yang pengangguran. Ada juga berseragam PNS, mohon maaf, sopan. Namanya sopan, ya sukarelawan. Digajinya tidak digajinya, sopan. Tapi menunggu bertahun-tahun untuk menjadi. Sekarang ada teman-teman saudara kita yang duduk-duduk di rumah, tapi dia YouTuber dan menghasilkan uang 2 juta, apakah dia pengangguran? Pengangguran absolut adalah orang yang tidak ada kegiatan, yang tidak punya kegiatan untuk menghasilkan uang guna membiayai dirinya dan keluarganya. Makanya pekerjaan ini kan hanya pekerjaan. Mari kita berburu bagaimana dulu eksekutif, legislatif, legislatif, tapi tempat-tempat lain. Maka kewajiban pemerintah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Contoh kecil, saya sudah katakan tadi, Perda Hukum Modern ini untuk menciptakan lapangan kerja, mengundang para investor bagaimana rame-rame datang ke Bondowoso. Makanya kemarin saya ada baca komentar saya tentang UNESCO Global Izin Geopark. Untuk apa? Bangga dengan piagam dan kemudian diarah dari lingkungan itu. Tapi bagaimana ide ini bukan penghargaan itu, bukan hasil kinerja bupati yang sekarang, bupati Amin atau Pak Masud atau bupati-bupati sebelumnya. UNESCO Global Izin Geopark itu penghargaan terhadap Gunung Purba yang meletus pada zaman Purba dan kemudian menjadi kawah ijen dan kemudian ada kendaraan sebagainya menjadi objek wisata dan ini diakui dunia. Dia UNESCO dan akan dipromosikan di 70 negara. Dan potensi ini yang harus dimanfaatkan betul, karena di saat ada wisatawan datang ke Bondowoso, rame-rame datang ke Bondowoso, pasti bawa uang ke Bondowoso dan belanja di Bondowoso, makan di restorannya orang Bondowoso yang datang ke Bondowoso. Ini yang harus dimanfaatkan, tidak seperti yang terjadi sekarang. Adik-adik yang ditawari sama guru Pak Guru. Ayo anak-anak mau berwisata kemana? Pasti Jogja. Pergi. Apakah di Bondowoso tidak ada berwisata? Banyak. Ini yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Yang terjadi hari ini, kita cari uang di Bondowoso, orang banyak adik-adik cari uang di Bondowoso. Begitu punya uang, berangkat ke Jogja. Nyampe di Jogja, foto antri di double W ada tulisan Jalan Malioboro. Ya kan? Apakah Bondowoso tidak bisa? Itu bisa. Tapi kenapa tidak ada daya tarik? Ya karena branding, kalah promosi. Sehingga yang terjadi, yang selamat kerja. Cari uang di Bondowoso, senang dengan uang, datang ke Jogja. Makan di rumah makan Pak Jogja, tidur di hotel Jogja, bawa oleh-oleh Jogja, yang datang. Maka kewajiban pemerintah bagaimana orang luar Bondowoso rame-rame datang ke Bondowoso, makan di rumah makan orang Bondowoso, bawa oleh-oleh istri Bondowoso, tidur di Bondowoso, pemerintah Bondowoso dapat 10% dari pajak hotel dan restoran. Dan datang ke Bondowoso. Makanya ini penting bagaimana merubah mindset masyarakat kita sehingga adik-adik tidak hanya berwisata ke luar daerah, rame-rame ke Bali, datang ke Bali hanya ke Kuta, setelah ke Kuta pindah ke Sangi, yang katanya kalau ke Sangi ke Perairan Cina tidak gigit kenyang, ke 14 hati kayak tidak. Apa tidak ada kenal Bondowoso-nya daerah. Nah ini harus dikelola sehingga orang luar Bondowoso rame-rame datang Bondowoso, maka lapangan kerja untuk masyarakat Bondowoso akan semakin banyak. Guru-guru yang sudah membesarkan sekolah lupa, adik-adik tentu sudah siap lapangan kerja. Kalau kita
Saya tidak tahu anggota yang lain mana ini. Gitu. Saya menjadi anggota ketua DPRD mulai tahun 2004. Rumah dinas saya buka dan saya tidak pernah tutup pintu. Bahkan di rumah dinas saya tidak ada kursi. Tidak ada kursi. Kenapa? Bahkan lesehan, sampai lesehan. Tamu saya, pejabat manapun duduk di lesehan. Pedagang bakso, tukang becak, petani duduk di lesehan. Bupati, Dandim, Kapolres, siapapun pejabat di polisi, bertamu sama saya duduk di lesehan. Maksud saya biar ada cara, biar tidak ada rasa takut, rasa ini dan keu dan sebagainya. Bahkan saya yang tidak kenal pun orang bekerja pasti Jakarta. Kenapa? Karena pasti orang telepon kalau tidak penting dan telepon. Artinya pasti ingin menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Itu artinya bagaimana sebagai wakil rakyat tidak boleh Anda debat dengan rakyat. Saya tidak banyak tahu saya sering naik sepeda, saya sering buat dan sebagainya. Itu dalam rangka kemudian masyarakat, ngobrol masyarakat. Tujuan saya di rumah dinas saya buat santai agar supaya masyarakat tidak ada lupa ini. Dan makanya saat awalnya tadi bebas agar supaya tidak ada rasa sungkan menyampaikan benar-benarnya. Jadi yang saya lakukan makanya saya katakan di masyarakat, bahkan mungkin saya ingin mengungkapkan kesempatan ini adik-adik yang saya katakan Bondowoso ini sudah UHT dan ini jarang disampaikan kepada masyarakat. Ini kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Pada pertengahan 2022, Kepala BPJS ini tempat saya, Pak Ketua, kalau anggaran BPJS dengan tambah 2 miliar, Bondowoso ini akan UHT. Katanya apa UHT itu Pak Edi? Yang penting berKTP Bondowoso akan mendapatkan pelayanan gratis. Nah, saya akan ini, lainnya sampai ke Bupati ya. Sampaikan Bupati usulkan anggaran 5 miliar, saya sudah setuju. 2022 itu sudah dibiayai. Makanya pelayanan kesehatan gratis, BPJS dan sebagainya itu bukan gratis, dibayar dengan biaya APBD. Bondowoso ini membiayai BPJS untuk masyarakat 45 miliar 168 juta 1 tahun. 2003 sama. Makanya kalau ada tetangga, ada orang tua, saudara, kebetulan dia punya sekalipun, mau masuk puskesmas, mau masuk rumah sakit, bawa KTP, tanyakan punya BPJS enggak, punya KIS enggak, bawa KTP, bawa kakak kepada petugas di puskesmas, kepada petugas di rumah sakit, Pak, masukkan UHT, masukkan BPJS UHT, Pak. Coba KTP, kalau saya perintah Pak Ketua Wakil. Di saat mereka kemudian mendapatkan pelayanan gratis, dia senang, itulah pahala, itulah ibadah. Makanya saya punya keyakinan politik itu ibadah. Di sini nilai ibadahnya. Bisa membuat orang senang, berusaha menciptakan orang kerja dan sebagainya, mensejahterakan rakyat senang kita. Makanya inilah aspirasi, makanya sekaligus. Nah ini bentuk aspirasi, bentuk menyampaikan aspirasi bisa monologis, bisa dialogis. Saya tahu tetangga, saudara mungkin ada yang tidak mampu sekalipun yang penting berKTP Bondowoso. Ada yang tidak tahu, sampaikan. Sekarang adanya Pak Ketua. Kalau ada orang sakit, bawa ke rumah sakit, bawa KTP, bawa kakak. Kalau seperti ada petugas ini itu dimana, sampaikan berita Pak Ketua. Nah ini bagian dari sosialisasi pemuda. Bagian dari apa yang sudah saya setujui, yang saya dorong, yang saya rasakan, bagaimana berubah untuk rakyat. Jadi tanpa menyampaikan aspirasi, ada tidak apa-apa, ada tetangga saya sakit, Pak, gimana ini caranya? Saya tidak informasikan, saya sudah jelaskan. Silakan. Karena Bondowoso ini sudah membiayai BPJS sebesar 45 miliar 168 juta.
Dan ini yang merupakan memang Bondowoso. Kenapa? Tidak sedikit warga Bondowoso ini sakit, setelah sehat menjadi sakit. Apa sakit? Sakit jadi miskin. Karena hanya punya sapi, punya sepeda motor, punya sakit, akhirnya dijual. Begitu sehat miskin. Ini sudah daerah menyiapkan anggaran duit. Sehingga anggaran yang misalkan sapi, sawah, kambing yang harusnya dibuat untuk biaya kesehatannya sudah tidak terbayar, dan ini bisa digunakan untuk biaya pendidikan putra putri. Nah, ini sekali saja bukan hanya adik-adik hadir di sini bagaimana kemudian edukasi penguatan negara konkret pelajar Pancasila, tetapi juga bagaimana bersama-sama. Inilah biar masyarakat merasa pemerintah bersatu. Oh, ini cita-cita para pejuang kemerdekaan untuk bisa merdeka. Merdeka tidak kesehatan, terutama merdeka dalam pendidikan. Menjadi warga pemerintah, bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Itulah mungkin yang saya sampaikan sekaligus. Ini pengumuman dari saya. Untuk adik-adik mungkin saudaranya dan saudaranya sakit, ada tangga sakit, dibantu. Saya dari kantor BKR dialog dengan Pak Ketua. Katanya sekarang ini masyarakat Bondowoso yang penting berkati di Bondowoso mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Gimana caranya? Bawa nanti tidak gampang. Jadi adik-adik bukan hanya dapat ilmu, memperoleh informasi, sekaligus berpraktek membantu masyarakat. Saya kira itu mungkin. Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk berhadir. Perkenalkan, nama saya Ustazah Kia dari 11 Ampat. Tadi disampaikan bahwa izin geopark akan dipromosikan di banyak negara luar. Namun kemarin di alun-alun saya bertemu dengan warga asing, dan dari perbincangannya mereka mengatakan fasilitas umum di Bondowoso masih kurang memadai dan kotor karena banyak sampah. Pertanyaan saya, apa tindakan konkret yang akan diambil DPRD untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik seperti contohnya taman, fasilitas olahraga, dan fasilitas lainnya di daerah Bondowoso? Terima kasih. Terima kasih. Dengan terpaksa saya buka rahasia ini. Kenapa saya selaku Ketua DPRD sering ke Kementerian Maritim dan Investasi dan mengusulkan salah satu pejabat di sana untuk menjadi PJ Bondowoso? Maaf, karena Pak Bupati, Kesalwa, dan Pak Irwan dan undang-undang masa jabatan tanggal 12 September ini harus berakhir. 12 September harus berakhir, maka dilanjutkan oleh PJ sampai awal 2025. Bukan berarti saya tidak mau kepada calon yang dari Bondowoso pada siapapun, tapi yang penting orientasinya pada kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk percepatan pembangunan. Kalau pembangunan di Bondowoso, contoh kecil pembangunan jalan, trotoar dan sebagainya mengandalkan dana Kabupaten Bondowoso, 10 tahun tidak selesai, 20 tahun tidak selesai. Mau bangun yang dari bangun sebelumnya sudah rusak, mau bangun yang ini sudah rusak, tidak akan pernah selesai. Maka bagaimana kemudian upaya mencari tambahan anggaran ke Jakarta, ke pusat, sehingga pembangunan di Bondowoso ini tidak hanya dibiayai oleh APBD, oleh dana yang dihimpun dari masyarakat berupa PAD, apalagi PAD, APBD PAD, pendapatan asli daerah, dana yang dihimpun dari masyarakat daerah berupa pajak dan retribusi hanya terkumpul 56 miliar PAD kuning. Tapi PAD secara keseluruhan pendapatan termasuk pendapatan rumah sakit dari pelayanan rumah sakit yang kemudian langsung dikelola oleh rumah sakit, maka angkanya 200 miliar. Tapi murni yang bisa dikembalikan ke rakyat hanya 50 sekian miliar. Kebutuhan pembangunan di Bondowoso ini dalam satu tahun 2 triliun 100 sekian miliar. Kebutuhan pembangunan. Kun Ali Pesen, Madura semua ya. Saya tahu Madura. Hanya punya uang 50 sekian miliar. Tidak dalam pemerintahan.
untuk gaji pegawai, untuk kepentingan skala prioritas dan lain-lain seperti pembangunan, cukup. Maka kemudian saya berpikir saya mengusulkan PJ Bupati ini dari Kementerian Maritim dan Investasi, anak buahnya Pak Luhut. Kenapa mengusulkan Maritim dan Investasi? Karena Ijen Geopark itu landing sektornya di kemaritiman dan investasi di kementeriannya Pak Luhut dan dipimpin oleh Pak Luhut. Saya sampaikan kepada beliau, Pak, Bondowoso ini bulan 9, Bupati sudah berakhir. Dan di bulan yang sama, beliau akan menerima penghargaan dari UNESCO yang akan diserahkan di Maroko, penghargaan terhadap UNESCO Ijen Internasional Geopark. Makanya saya katakan tadi, penghargaan yang diterima di Maroko itu bukan hasil kerjanya pemerintah bupati bersama Bapak Amin maupun Pak Masud, tapi kawan Ijen yang menjadi objek wisata. Dan itu oleh UNESCO akan dipromosikan secara gratis di 72 negara. Maka pasti akan banyak tamu yang datang ke Bondowoso, tertarik datang ke Bondowoso. Dan hari ini Bondowoso sudah kalah dengan Banyuwangi. Yang mempromosikan Ijen dan Kamakmurun itu sudah Banyuwangi. Maka orang asing berpikir, oh ini ke Banyuwangi, mereka akan tertarik datang ke Banyuwangi, bukan ke Bondowoso. Kalau Bondowoso tetap seperti ini akan tenggelam. Kalau Bondowoso tetap seperti ini akan terbilang senyaman bilang. Ayo Pak, di Indonesia kita Borobudur di mana? Mayoritas mau Jogja. Borobudur di mana? Jogja. Yang benar, Borobudur itu di wilayah Kabupaten Magelang. Borobudur itu di tanahnya Kabupaten Magelang. Tapi wisatawan mau mana? Borobudur mana? Jogja. Maka wisatawan datang ke Jogja. Rame-rame datang ke Jogja, itu yang dari Jogja. Maka dia jalan Jogja, bawa oleh-oleh dulu di Jogja, dan jalan Jogja. Orang Magelang itu kalah. Ijen ini, kalau turun ini wilayah Bondowoso, aset Bondowoso, di wilayah teritorial Bondowoso, di wilayah Bondowoso. Tapi bisa dipromosikan oleh pemerintah Banyuwangi, maka wisatawan asing akan datang ke Banyuwangi. Itu berhasil Banyuwangi. Makan dari salah-salah Banyuwangi, lihat dari dalam Banyuwangi, yang tidak punya Bondowoso, yang punya itu kecil. Nah itulah kemudian dasar saya mengusulkan Dewan Pers. Saya sampaikan ke Pak Susmenko, saya bilang begini Pak, saya ingin Bondowoso setelah mendapatkan piagam dari UNESCO, saya ingin seperti Labuan Bajo. Labuan Bajo itu waktu tidak dikenal, sekarang menjadi terkenal. Kenapa? Karena coba, karena pengakuan UNESCO terhadap apa namanya? Apa itu? Seperti yang seperti itu, seperti Gajah Komodo, hanya Komodo. Lalu pembangunan Labuan Bajo biaya APBN bukan hanya biaya kabupaten, menjadi bukan APBN. Saya kepingin seperti Gunung Kidul itu dulu terkenal Kabupaten Pelamaran. Sekarang masyarakatnya nyata, kenapa Kabupaten Geopark? Nah, di saat ini pihak UNESCO dan memanfaatkan bukan kemudian Ijen Geopark berarti oleh Menteri Geopark ya. Bukan pengakuan internasional bahwa itu ekowisata yang menjadi wisata unggulan, dan ini pasti wisatawan akan banyak datang ke Bondowoso. Untuk apa ada datang ke Jogja dan sebagai komisinya? Bisa terakhir datang orang-orang Bondowoso, bawa oleh-oleh Bondowoso, berhubung industri Bondowoso yang datang orang Bondowoso. Pertanyaannya, siapkah pemerintah daerah menerima para tamu asing? Seperti yang disampaikan tadi, lalu saja. Seperti itu, tempat toiletnya seperti itu, lokasinya kotor seperti itu, uangnya dari mana? Pasti untuk dana. Itulah kemudian yang telah dengan saya, bagaimana kemudian saya usul orang kementerian yang penting adalah bahwa anggaran dari pusat untuk Bondowoso, untuk percepatan pembangunan Bondowoso. Mohon doanya.
Semua jalan sudah saya perintahkan untuk diukur, untuk perbaikan dan sebagainya, dan kemudian tidak mungkin dengan biaya kabupaten, tidak mungkin dengan biaya anggaran kabupaten. Maka bagaimana kemudian dukungan anggaran dari pusat saya sampaikan kepada calon PJ Bondowoso yang saya usulkan, monggo datang ke Bondowoso, nanti dengan syarat bawa uang untuk Bondowoso yang bersumber dari BPN untuk percepatan pembangunan di Bondowoso. Di saat jalan mulus, jalan bagus, adik-adik segera ke sekolah akan datang dan mengurangi angka kecelakaan. Dan itulah yang kita harapkan banyak pemerintah. Percepatan pembangunan di Bondowoso ini penting untuk menerima tamu asing yang akan berkunjung ke Bondowoso. Hari ini kita sudah kalau langkah yang mempromosikan Banyuwangi, objek wisata yang diakui internasional itu, maka mudah-mudahan nasib Bondowoso tidak seperti Magelang yang punya Borobudur tapi yang menikmati warga Jogja, yang punya izin orang Bondowoso yang menikmati orang Jogja. Ini perlu ada pemahaman agar supaya kita bersama-sama, bukan kemudian like and dislike, karena suka tidak suka. Orientasi saya beberapa kali bersama Kota Jakarta menerima menteri, menerima Menko untuk Bondowoso, untuk kesehatan masyarakat Bondowoso, untuk percepatan pembangunan Bondowoso. Saya sudah sepakat dari sudah dalam dua. Saya sampaikan sekarang ini kita sudah tidak berada di dalam perang, berada di dalam perang, tidak mungkin Bondowoso sudah mengejar ketertinggalan. Maka kemudian bagaimana percepatan pembangunan dan membangun kawasan ijen itu untuk daerah wisata yang kemudian ada daya tarik orang luar Bondowoso, rame-rame dalam Bondowoso, dan yang datang Bondowoso. Dan sebenarnya menyiapkan secara natural para wisatawan, ada nggak sebenarnya hakikat wisatawan? Kalau wisatawan itu mayoritas adalah orang-orang stres, ya enggak? Kalau stres kali duduk di rumah kumpulan istri, dia mencari hiburan, makanya berwisata. Karena cari hiburan mesti bawa uang, makanya ada contoh, seorang wisatawan pulang stres, karena kepingin dapat hiburan. Maka bagaimana Bondowoso menyiapkan hiburan yang natural, sehingga para wisatawan berlama-lama di Bondowoso, maka belanja di Bondowoso daerah mendapatkan 10% daripada apa dalam restoran. Ini pengetahuan juga. Ada mungkin ada yang pernah ke Kuta, masuk Kuta bayar tak? Gratis kan? Kuta itu sudah objek wisata yang bertaraf internasional. Yang biasanya kalau objek wisata di Bondowoso, sekalipun ada yang nggak senang, bayar. Kalau nggak bayar, tak boleh masuk. Ya enggak? Kenapa di Kuta digratiskan? Ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kuta. Kuta ini masuk Kabupaten Bandung, masuk objek wisata yang bertaraf internasional gratis tanpa bayar. Tujuannya apa? Biar wisatawan berlama-lama di Kuta, kemudian tidur di hotel Kuta, makan di restoran orang Kuta, makan daerah mendapatkan 10% daripada hotel dan restoran. Hotel di Kuta itu ada yang semalam sewanya 10 juta, ada yang 15 juta semalam tidur semalam di hotel itu 10 juta. Kalau kabupaten dapat 10% kan berarti dapat 1 juta. Daripada dari 100.000 kalau wisatawan masih ribut, makanya digratiskan. Ini strategi karena kita ingin Bondowoso seperti itu. Di Kuta itu pendapatan asli daerah pemerintahan Bandung yang didapat dari sektor wisata itu 1 tahun 6 triliun. Pendapatan dari sektor pariwisata saja 6 triliun. Pendapatan di Bondowoso dari sektor wisata tidak sampai 20 juta. Itu terjadi. Apakah kemudian ini ilmu pemahaman agar data? Makanya Kuta itu masuk sebanyak itu, ada yang gratis, silakan minta dalam bayar. Yang dibiarkan oleh pemerintah Kuta, oleh pemerintah. Tapi targetnya adalah pariwisatawan. Jumlah di sana tidur di hotel Kuta, cuma 10% daripada ditarik 100.000 itu
biar tidak nanti tidur zeki kan gitu. Nah, pendapatannya itu 6 triliun, APBD Bondowoso hanya 2 triliun, 3 kali banyak. Begitu punya uang maka akan pasti percepatan pembangunan di daerahnya. Makanya Bondowoso saya selaku pimpinan DPR berkali-kali ke Jakarta, bagaimana kemudian sebenarnya ini buat saya buat eksekutif, tapi saya sebagai wakil rakyat merasakan apa sebenarnya keinginan rakyat. Gambar tadi itu semua aspirasi. Gimana sih Pak? Kalau saya ketemu dengan orang asing, kamu asing mengeluh tentang toilet, itu aspirasi. Nah, maka bagaimana kemudian pemerintah akhir berpikir melakukan menyiapkan fasilitas yang layak untuk dinikmati oleh terutama para wisatawan asing. Ini sampai kabel lama di Bondowoso yang jadwal Bondowoso. Itu kita katakannya masih terus datang lagi atau di luar ya? Kawan Pak, bebas di sini bebas. Silakan kalau saja. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Triana Maria dari kelas 11 izin bertanya Bapak, bolehkah anak SMA seperti kami datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi dan aspirasi apa yang cocok untuk anak SMA seperti kami? Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat. Namanya perwakilan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat itu siapa? Orang yang lahir di Bondowoso dan berdomisili di Bondowoso. Siap jalankan SMA, anak SD boleh. Bahkan ini sebuah cerita. Saya pernah datang ke tempat saya, orang yang bersih, pakai kopiah, sarungan, pakai baju bersih. Anda menyampaikan aspirasi, cuma aspirasinya kalau boleh. Saya pikir normal nggak orang ini. Wah, saya mau mintakan sampai kamu kan mintakan ke Prabowo. Untuk apa? Saya mau minta kamu beli. Dan berarti orang nggak normal itu. Baik-baik dia datang saya, pakai baju, pakai karung, pakai kopiah, seperti orang yang stres, normal. Ternyata orang nggak normal. Karena minta tolong ke saya, minta antar ke Pak Prabowo, katanya mau minta jatah Menteri Agama. Nanti tak dengan Pak Ketua. Karena nggak normal. Artinya apa? Orang yang nggak normal saja sakit malam, apalagi orang yang baik-baik. Apalagi yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Banyak-banyaklah berdiskusi. Mohon maaf, memang ini rantai yang tidak bisa dipungkiri. SDM, tetapi tidak boleh diumumkan. SDM lembaga pendidikan yang di tingkat yang sudah menjadi favorit dan hanya sekedar dikelola secara biasa. Ini kualitasnya tidak sama. Ini karena peran guru. Contoh adik-adik di sini kan karena Pak Gurunya juga, Pak Pelajarannya juga. Mahasiswa UI, mahasiswa Bejamada, mahasiswa Brawijaya, Jember dan sebagainya tidak bisa. Bukan punya niatan melecehkan. Kualitasnya tidak sama-sama. Karena setiap hari mereka kumpul dengan orang-orang pintar. Karena setiap hari mereka selalu berdiskusi, mencari tahu dan bertanya. Makanya kemudian banyak bertanya, banyak berdiskusi, itu menjadi penting. Menambahkan dalam perjalanan hidup kita. Makanya saya adalah pembinaan PTB, saya selalu buka pintu, jangankan anak SMA, jangankan masyarakat biasa, orang stres pun pernah saya terima untuk menyampaikan aspirasi. Cuma aspirasinya tidak bisa saya penuhi. Kenapa? Karena datang ke rumahnya Pak Prabowo yang ada di Jakarta itu. Begitu saya tanyakan, Bapak di mana rumahnya? Saya orang Putih Pak, orang Mengkok. Saya foto, saya kirim ke Pak Kadesnya. Ini siapa? Oh Pak Ketua, itu orang Bapak, saya Ada orang kawan sudah saya terima.
waktu 24 jam, enggak 18 jam, bukan 24 jam. Kalau dalam 24 jam, berarti itu saya ngerti. Tapi yang pasti di rumah dinas saya mau bisa buktikan. Saya buktikan rumah dinas saya tidak pernah seperti itu, saya sudah menerima tamu. Bahkan karena protokoler rumah dinas saya itu tidak ke Satpol PP, tapi ke Satpol PP saya sampaikan kamu boleh di sini, tapi yang pernah ngurus tamu saya. Kalau ada tamu saya silakan buatkan kopi. Karena aturannya memang tamu harus lapor, kemudiannya apa dan sebagainya. Saya sampaikan tidak usah tanya tamu saya kemudiannya apa. Kalau ada tamu terima buatkan kopi. Kenapa? Karena jabatan saya ini adalah kontrak. Di kontrak 5 tahunan. Yang saya pegang setelah putus kontrak dan jadi ketua DPR. Lalu tamu saya ada yang ngurus. Kalau tidak seperti waktu di DPR, sekarang tidak ada yang ngurus. Makanya saya jadi stakeholder sendiri karena saya mempersiapkan diri. Tidak mungkin selamanya seperti ini. Di saat saya tidak menjabat, tidak ada beban. Saya kembali sebagai masyarakat biasa. Di saat saya tidak ada, maka saya harus selalu berbaur dengan rakyat. Itu buka kepada adik-adik terutama yang bertanya tadi yang ingin yang mempersiapkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Mudah-mudahan setelah jadi wakil rakyat nanti dukungan dari teman-teman alumni dan tentunya bisa ditempel di situ dan sebagai ketua DPRD. Nah itu putus saya 4. Jadi 4 periode juga. Ada 4 yang masih pakai tulis sampai nada tulisnya. Yang paling prima itu putus saya 4. Jadi berarti saya 4 periode di ketua DPR. Sudah 20 tahun. Berarti ada yang belum lahir dan saya tidak di ketua DPR. Jadi anggota DPR mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum nikah. Itu ya yang saya sampaikan dengan wawasan, pengetahuan, dan saya buka pintu. Mau diskusi dengan saya, dan saya membangun tidak ada. Selalu saya sampaikan saya akan menjadi pemimpin yang gagal di saat saya tidak bisa mempersiapkan tahun menerus. Pemimpin yang sukses itu bukan hanya memimpin saat ini, bukan hanya sukses memimpin saat ini, tapi sukses yang mencapai ada yang meneruskan. Sebagaimana dalam kaidah fikih, al-muhafidhu ala amri salih wa al-akhdhu ala al-jadid al-asl. Mempertahankan hal apa yang baik dan mencari inovasi yang lebih baik. Itulah seorang pemimpin. Itulah keberhasilan seorang pemimpin. Saya bangga kepada adik-adik ada keberanian untuk hadir di tempat ini. Ini mudah dasar. Ya seperti ini dari kata harus sebenarnya dari kata hadir. Menjadi seperti ini bukan. Karena kunci sukses adalah dia. Kunci sukses niat, tekad, keberanian. Ada niat, tapi tidak ada tekad, tidak jalan. Ada niat, ada tekad, tapi tidak ada keberanian. Berani bukan dalam artian tawuran, ya, maaf ya. Berani untuk menyampaikan guna-guna. Berani menyampaikan pendapatnya. Berani untuk menanyakan yang tidak tahu, maka akan menjadi orang sukses. Berani untuk mengambil semua keputusan. Itu contohnya, ada bulan yang satu miliar, satu calon, lewat percayaan kalau ada, tidak menyala. Tapi bagaimana kemudian setelah mendapatkan amanat, amanatnya itu siapa? Saya sebagai tambahan, kalau saya katakan, kalau kita lihat apa yang saya alami, apa yang saya jalani selama ini mudah-mudahan bisa. Kalau baik, mudah-mudahan bisa teruskan dilanjutkan oleh adik-adik. Sekali lagi, adik-adik para pemimpin berdepan, persiapkan diri, belajar dan belajar, bukan hanya belajar, bersosialisasi dengan masyarakat. Perhatikan perkembangan perjalanan kehidupan sosial di masyarakat, sehingga dari situ akan lahir sebuah inovasi, sebuah cita-cita sebagainya, dan bahkan sebuah keputusan. Saya mungkin dan kalau saya sampaikan terima kasih. Jadi mohon maaf karena dipanggil. Saya sebenarnya ada keinginan seperti terus berdiskusi dan saya sering diundang ke beberapa perguruan tinggi untuk menjadi narasumber dan sebagainya, berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman dosen. Bahkan begitu ketemu dengan para dosen, saya sampaikan para dosen ini juga yang kemudian berinvestasi, tidak memberikan wawasan kepada para mahasiswa sehingga akhirnya terhadap politik. Politik
bukan hanya partai politik, salah. Politik itu upaya atau cara untuk mencapai tujuan itu politik. Politik di eksekutif, politik di legislatif. Ini juga bagian politik. Cara yang dilakukan oleh Pak Priyanto agar supaya muridnya tahu lembaga mereka dan kemudian paham apa yang akan DPR dan kemudian berwawasan, menambah wawasan muridnya. Jadi saya ini menjadi orang dan sejak bilang bahwa siswanya, bahwa muridnya untuk menambah wawasan ini juga politik. Daripada kemudian mengganggu jam mengajar di jam-jam yang lain kayak pinternya. Ini strategi politik itu cara upaya untuk mencapai suatu tujuan itu politik. Kita duduk di sini juga bagian politik. Kita makan juga bagian politik. Apapun apa yang kita lakukan itu politik, bukan politik praktis. Nah, cara ini yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya akan terima kasih kepada saya. Sebelum pertemuan pada sore siang hari ini kita akhiri, terlebih dahulu akan disampaikan tali asih ya, dari SMA Negeri 1 Ungaran dan juga dari DPRD. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ketua DPRD dan didampingi oleh Bapak Sekretaris DPRD, kemudian Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ungaran, mohon untuk berada di depan untuk melaksanakan acara penyerahan tali asih. Kami persilakan tali asih yang pertama dari SMA Negeri 1 Ungaran disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ungaran kepada Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso. Demikianlah Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih telah menjadikan DPRD Kabupaten Bondowoso ini, telah memilih DPRD Kabupaten Bondowoso ini sebagai bagian dalam proses edukasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga semua yang telah kita lakukan pada kesempatan hari ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan adik-adik sekalian, khususnya dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Terus semangat dan berkarya adik-adik, karena di pundak adik-adik sekalian kami sematkan harapan akan masa depan bangsa ini. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.